Assalamualaikum. Halo, apa kabar anak-anakku? Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk menyimak pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial hari ini. Ketika kita mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu gejala alam. Gejala alam adalah gejala atau peristiwa alam yang terjadi akibat aktivitas atau interaksi komponen lingkungan. Komponen lingkungan ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Karena itulah gejala alam yang terjadi terdiri atas gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Apa saja yang merupakan gejala alam biotik dan abiotik? Yuk kita simak penjelasan berikut. Gejala alam biotik adalah gejala alam atau peristiwa yang terjadi di alam yang ditimbulkan oleh aktivitas komponen biotik atau makhluk hidup ataupun akibat interaksi antar komponen biotik. Gejala alam biotik ini ada yang berupa ciri-ciri makhluk hidup, di antaranya bernapas. Semua makhluk hidup perlu bernapas untuk kelangsungan hidupnya. Bernapas ini diperlukan untuk proses respirasi. Melalui proses respirasi, kita bisa memperoleh energi untuk beraktivitas. Selain bernapas, makhluk hidup pun memerlukan makanan untuk dapat hidup. Makanan yang dimakan digunakan untuk beraktivitas dan pertumbuhan sel serta perbaikan sel-sel yang rusak. Karena makhluk hidup memerlukan makanan untuk sumber energi dan pertumbuhannya, maka makhluk hidup sudah pasti akan mengalami pertumbuhan. Sebagai contoh, pada anak ayam yang baru menetas akan memiliki bulu yang masih kecil dan lembut. Namun ketika dewasa, ayam tersebut akan memiliki bulu yang kasar dan besar. Selain mengalami pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami perkembangan berupa proses peningkatan mental, psikis, bahkan pola berpikir ke arah kedewasaan. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bergerak. Semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif, bahkan tumbuhan pun melakukan gerak meskipun geraknya terbatas. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk dapat mempertahankan keberadaan spesiesnya agar tidak punah. Gejala biotik lain yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsang melalui indera. Sebagai contoh, kita akan berkeringat saat udara panas. Bulu kuduk kita akan berdiri saat kita merasa takut, serta daun putri malu jika disentuh akan segera mengatuk. Gejala alam biotik dapat terjadi juga akibat aktivitas yang disebabkan oleh makhluk hidup, di antaranya hama yang merajalela. Keadaan ini timbul karena terbunuhnya musuh alami hama tersebut, baik karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator musuh alami. Selanjutnya, penyebaran virus flu burung. Virus flu burung muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan, unggas-unggas yang terinfeksi akan menularkan virus ini pada unggas lain di tempat barunya. Bahkan penyebaran virus ini dapat menjangkiti manusia. Virus HIV/AIDS yang hingga kini belum ditemukan vaksinasinya merupakan salah satu masalah timbulnya gejala alam biotik.
Virus ini awalnya hanya ditemukan pada hewan sebangsa simpanse di benua Afrika. Akan tetapi karena kesamaan jumlah kromosom, virus ini akhirnya dapat menjangkiti manusia. Penyebarannya sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya pun sangat bervariasi. Siapa yang tidak kenal dengan virus corona? Bisa dikatakan virus ini merupakan virus paling hits dan menjadi trending topik di semua negara di seluruh belahan dunia ini. Virus corona atau virus COVID-19 merupakan virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan SARS dan beberapa jenis flu biasa. Penyebaran virus COVID-19 berlangsung dengan cepat di sejumlah negara. Virus ini menyebar dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat. Penyebarannya serupa dengan penyakit pernapasan lain seperti flu. Droplet atau percikan air ludah atau ingus orang yang terinfeksi akan terlontar ketika bersin atau batuk. Bila mengenai orang lain, terutama bagian wajah, droplet ini berpotensi membuat orang tersebut turut terinfeksi karena virus ini bisa masuk ke tubuh lewat hidung, mulut, bahkan rongga mata. Karena itu, kalian tetap jaga protokoler kesehatan ya, dan jangan lupa dan jangan takut untuk divaksin agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Gejala alam biotik lainnya yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup yaitu membludaknya populasi eceng gondok. Eceng gondok ini dapat berkembang biak dengan mudah, terutama pada ekosistem air tawar yang kaya kandungan nitrogen dan berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa. Berbagai spesies tanaman dan hewan langka yang terancam mengalami kepunahan merupakan contoh gejala alam biotik yang disebabkan dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies tersebut serta adanya faktor perburuan liar. Di bumi ini, banyak kejadian-kejadian alam yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Kejadian ini dikenal dengan gejala alam abiotik. Contoh gejala alam abiotik yang pertama adalah terjadinya gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Pergeseran lempengan bumi yang kemudian membuka cekungan besar di dasar lautan membuat air laut surut. Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat sehingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya menyebabkan tsunami. Karena penyebabnya ini, tsunami kemudian digolongkan menjadi contoh gejala alam abiotik. Hujan juga merupakan contoh gejala alam abiotik. Hujan terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Hujan membuat kehidupan organisme bumi dapat berlangsung secara seimbang. Sama seperti halnya tsunami, gempa juga merupakan contoh gejala alam abiotik. Gejala alam ini ditimbulkan karena beberapa penyebab, diantaranya karena pergeseran lempeng bumi atau tektonik, letusan gunung berapi atau vulkanik, dan beberapa penyebab lainnya. Angin terjadi karena interaksi komponen abiotik di alam. Komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Angin merupakan contoh gejala alam abiotik yang menunjang proses penyerbukan tanaman. Selain itu, angin juga berguna bagi kehidupan organisme lainnya.
Makhluk hidup tidak terlepas dari makhluk tak hidup atau komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem berupa benda tak hidup yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Dalam suatu ekosistem, ada beberapa faktor yang mempengaruhi makhluk hidup, di antaranya angin, cahaya matahari, tanah, suhu, udara, dan air. Komponen biotik dalam ekosistem berdasarkan peranannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen atau organisme autotrop mencakup semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Di dalam ekosistem, semua tumbuhan hijau adalah produsen yang membuat makanan melalui proses fotosintesis. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Oleh karena itu, manusia dan hewan memperoleh makanan dari tumbuhan, sehingga disebut sebagai organisme heterotrop atau konsumen. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contoh dari herbivora adalah kambing, kerbau, kelinci, sapi, dan hewan lainnya. Karnivora adalah makhluk hidup yang memakan daging makhluk hidup yang lain. Contoh hewan yang termasuk karnivora adalah singa, harimau, buaya, dan ular. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan daging makhluk hidup lain disebut sebagai omnivora. Manusia termasuk ke dalam omnivora. Contoh hewan yang termasuk ke dalam omnivora adalah babi, tikus, ayam, dan itik. Peranan makhluk hidup dalam ekosistem selanjutnya yaitu sebagai pengurai. Pengurai mencakup semua makhluk hidup yang mendapat makanannya dengan cara menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai atau dekomposer ini berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contoh dari pengurai adalah bakteri dan jamur. Interaksi antar organisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak disebut sebagai mutualisme. Mutualisme ini bisa terjadi pada interaksi kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak memakan kutu yang ada pada kerbau. Interaksi yang terjadi pada bunga dan kupu-kupu juga merupakan mutualisme. Kupu-kupu memakan sari manis atau nektar bunga, dan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Contoh lainnya, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Bakteri Rhizobium bisa menyuburkan tanah untuk pertumbuhan tanaman kacang-kacangan, serta bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman kacang-kacangan. Interaksi antar organisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak disebut sebagai mutualisme. Mutualisme ini bisa terjadi pada interaksi kerbau dengan burung jalak, di mana burung jalak memakan kutu yang ada pada kerbau. Interaksi yang terjadi pada bunga dan kupu-kupu juga merupakan mutualisme. Kupu-kupu memakan sari manis atau nektar bunga, dan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Contoh lainnya, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Bakteri Rhizobium bisa menyuburkan tanah untuk pertumbuhan tanaman kacang-kacangan, serta bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman kacang-kacangan. Interaksi antar organisme selanjutnya yaitu parasitisme, di mana akibat hubungan tersebut terdapat pihak yang dirugikan atau inang dan pihak yang diuntungkan atau parasit. Contohnya, tanaman tali putri yang menyerap sari makanan berupa zat organik dari inangnya. Contoh lainnya, interaksi yang terjadi pada cacing pita dan manusia, serta kutu dengan manusia.
Komensalisme merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda, di mana salah satu pihak diuntungkan, tetapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Interaksi ini bisa terjadi pada ikan badut dan anemon laut. Ikan badut berlindung dari hewan laut yang mengancamnya dengan cara bersembunyi di antara tentakel anemon laut. Contoh lainnya, tanaman bunga anggrek sebagai tumbuhan epifit pada tumbuhan mangga. Interaksi antar organisme berikutnya yaitu predasi, yang merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contoh predasi misalnya harimau yang memangsa kijang dan sapi yang memangsa rumput. Kompetisi terjadi karena persaingan makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan yang sama dan terbatas. Contohnya, kambing dan sapi yang hidup di padang rumput yang sama akan saling berkompetisi untuk memperoleh rumput sebagai makanannya. Interaksi antar organisme selanjutnya yaitu netral. Netral ini merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Contohnya hubungan antara kambing dan ayam serta kucing dan ayam di mana hubungan keduanya tidak saling mempengaruhi. Interaksi antar komponen biotik selanjutnya yaitu interaksi antar populasi. Contohnya alelopati. Alelopati ini merupakan interaksi antar populasi di mana populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Misalnya rumput teki yang menghasilkan zat kimia bersifat toksik sehingga dapat menghalangi pertumbuhan tumbuhan lain, atau jamur Penicillium sp yang menghasilkan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas ini dapat kita amati pada daur karbon karena daur karbon ini melibatkan ekosistem yang berbeda yaitu ekosistem laut dan darat. Interaksi dalam ekosistem dapat terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam ekosistem. Selain aliran energi dalam ekosistem, terdapat juga struktur atau tingkatan tropik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Siklus materi ini terdiri dari siklus air, siklus karbon dan oksigen, siklus sulfur, siklus fosfor, dan siklus nitrogen. Adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik ini menyebabkan ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.